Selamat siang kepada semua pihak. Saya Sebi Sambong, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 12 November tahun 2025, kami menanggapi cara-cara yang kurang ajar KNPB, Komite Nasional Papua Barat di bawah kepemimpinan Agus Kosai, Victor Yaimo, dan Okram Wanimbo. Ini macam lucu begitu. Orang-orang ini mungkin ada gangguan jiwa kah? Atau stres kah? Atau apa? Macam cacing kepanasan begitu. Karena mereka menangkapi komunikasi juru bicara dengan Komandan Operasi Umum Lekar Telenggen. Di sini kami akan tegaskan, yang lain Anda pintar menulis sampai merangkai 1000 kata, 1 juta kata juga tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu kita berpikir yang sederhana. Itu yang lebih penting perlu diketahui oleh publik. Jadi di sini mereka juga singgung tentang Egyanus Kogoya. Jadi saya mau sampaikan kelompok Agus Kosai, Randy Witapo, Dolian Burwange, mereka ini bermain kerjasama serahkan pilot ke Indonesia. Ingat baik, catat baik orang-orang ini. Aminus Balengga, Hakim Bahabol, saya kembali lagi. Kamu memancing saya akan kasih tahu semuanya. Begitu. Di sini jelas-jelas Egyanus baru bilang Dewan Militer harus tegur juru bicara, sanksi. Kami sudah bilang Dewan Militer harus keluarkan sanksi kepada Egyanus Kogoya atas serahkan pilot Sandra dengan jaminan itu bilang Papua mereka tapi serahkan ke Indonesia. Itu harus berikan sanksi. KNPB tidak pernah bilang berikan sanksi. Wah, ini lucu orang-orang ini. Okram Wanimbo, Agus Kosai, Victor Yaimo, Dolian Burwange, Randy Witapo, kamu bermain terus. Rakyat korban kiri kanan. Kamu hati-hati. Dengar baik. Jadi mereka singgung dalam pernyataan mereka hari ini, mereka bilang itu waktu pembebasan pilot. Jadi juru bicara kasih sanksi. Kami sudah bilang berikan sanksi kepada Egyanus Kogoya, tapi Dewan Militer juga tidak pernah, karena Dewan Militer tuh yang sundik dia tuh ini Randy Witapo, Dolian Burwange, Agus Kosai. Kamu ini yang sundik Dewan Militer. TPN begitu. Ini paham baik, Dewan Militer itu bukan untuk mengeluarkan pernyataan, bukan. Kamu salah, keliru. Dewan Militer fungsinya untuk memegang hukum militer, di mana ada pelanggaran-pelanggaran kode etik militer, maka Dewan Militer yang menangani, memeriksa masalah, begitu. Kamu tidak paham betul, jangan sembarang-sembarang. Dari kalian keluar jalur ini. Ini lucu, orang-orang ini aneh ini. Coba rakyat Papua tertawa mereka nih. Kita menghargai KNPB kerja hebat luar biasa, tapi konyol. Cara berpikir mereka sangat sempit. Ini lucu orang-orang ini. Lihat, Egyanus Kogoya itu tanggal 4 Agustus dia berjanji bebaskan pilot sesuai dengan saran-saran kami dan proposal. Tapi dia melanggar. Justru dia serahkan pilot kepada Indonesia. Itu ada hasutan dia punya orang-orang dan kelompok-kelompoknya, termasuk kelompok ini kami curiga. Begitu. Dolian Burwange, Agus Kosai, Randy Witapo, kamu kelompok ini kami curiga. Jadi di sini harus jelas, jangan main-main. Jangan keluarkan pernyataan sembarang-sembarang. Lekar Telenggen juga setuju tentang seruan. Di sini setuju seruan, bukan pernyataan. Kamu keliru juga KNPB. Bagaimana orang sekolah baru? Kalian punya kemampuan otaknya itu bagaimana? Atau kamu Tuhan cabut hikmat sehingga kalian mengarang-mengarang cerita menggosong berbulu-bulu di tulisan-tulisan itu. Kami kasih peringatan. Kami tidak keluarkan pernyataan. Seruan itu beda dengan pernyataan. Pernyataan itu beda juga dengan deklarasi. Jadi ada 3 perbedaan. Seruan sangat jelas. Jadi Komandan Lekar bilang dia setuju seruan itu. Artinya semua harus bicara. Begitu. Lalu apa yang Anda bilang Dewan Militer? Anda sudah mengerti fungsi Dewan Militer. Fungsi Dewan Militer itu pemegang hukum militer revolusi. Jikalau ada pejuang pemimpin yang salah, mereka yang periksa. Kasus Egyanus saya kami bilang Dewan Militer periksa Egyanus. Kenapa serahkan pilot ke Indonesia? Tapi tidak pernah. Kita bilang berikan sanksi juga tidak pernah. Karena
kelompok ini Agus Kosai, Randy Witrapo, dan berbagai mereka hasut Dewan Militer. Jangan dengar juru bicara. Konyol kalian. Jadi orang Papua dengar semua, orang-orang ini sebenarnya mereka busuk, kerja busuk. Tapi bikin diri macam di depan media ini orang-orang hebat begitu. Konyol. Dengar ya? Itu. Jadi di sini fungsi militer itu jelas. Pernyataan itu kami keluarkan manajemen itu sesuai dengan keputusan anggaran dasar rumah tangga. Ini militer, tidak bisa kumpul ketemu di Waniaika di mana saya sudah bilang. Kalian harus mengerti baik itu. Jadi barang yang sudah disetting itu jalan di atas kertas. Semua itu formalitas. Bagaimana kita merebut kemerdekaan itu yang lebih penting. Kalau kamu terlalu fokus dengan teori tinggi, itu mimpi-mimpi tinggi, retorika tinggi, mana menghasilkan kemerdekaan cepat? Mau kumpul-kumpul terus minum-minum kopi, cerita-cerita omong kosong terus. Tidak ada. Keadaan begini tuh harus berpikir, harus gelisah. Bagaimana kita selamatkan bangsa ini? Itu yang penting. Jadi pernyataan KMPB tanggal ini itu tidak ada hubungan sama sekali dengan kami komunis Leka Katelengken. Kita bicara itu sebatas seruan. Ya seruan itu Leka bilang mereka setuju itu harus dilakukan. Ini apa salahnya di sini? Rakyat Papua dan pejuang orang Papua di seluruh dunia dengar ini kan BB ini kira-kira iblis apa masuk di mereka nih organisasi ini. Ini jadi iblis ini sekarang. Begitu. Semua komando tuh dari atas ke bawah. Ya 36 komando dengar melalui kepala staf membentuk keputusan anggaran dasar rumah tangga. Kalau kamu tidak tahu kami anggaran dasar rumah tangga, Anda tidak boleh bicara banyak di situ. Victoria Imo Agus Kosai ikut ke Wanum sana waktu pengesahan Rakernas. Kalian sudah tahu saya pikir. Karena kondisi Papua seperti ini kita sudah sedemikian rupa supaya semua dikontrol satu jalur, titik. Begitu. Jadi Anda punya bahasa juru bicara saya segala macam, kami tidak akan dengar. Juru bicara double, kontrol media sistem dan perjuangan ini saya kontrol. Kami adalah orang-orang yang berkorban untuk mendirikan organisasi sipil sampai militer, reformasi semua dan jalan. Begitu. Jadi Agus Kosai, Okraman Nimbo, Victoria Imo macam orang gila nih mereka ini. Lucu, kasihan kalian. Saya bilang. Rakyat percaya kalian, tapi kalian sendiri punya cara berpikir terlalu kuno. Begitu. Terlalu sempit. Gitu. Jadi di sini sanksi Egyanus itu harus jalan, kamu tidak menjalankan. Baru sekarang kamu hasil Dewan Militer sanksi juru bicara. Juru bicara salahnya apa? Kita keluarkan himbauan orang-orang di seluruh dunia yang orang berpendidikan, orang profesional, orang berwibawa, orang intelek, mereka akan menilai bahwa itu seruan itu sangat tepat. Itu bukan pernyataan. Itu yang sangat jelas. Yang keluar pernyataan itu macam KMPB menulis nomor-nomor baru ini susun ini baru tanda tangan. Itu namanya pernyataan. Di sini konteksnya itu beda. Ada paham baik. Dari KMPB kamu pikir hebat tapi kamu santai-santai minum-minum kopi, cerita-cerita omong kosong banyak, baru lain meninggal banyak, rakyat meninggal, TPN jatuh kiri kanan. Kapan kamu move-nya? Di sini TPN bilang kalau semua diplomatik, politika, segala macam tidak bersatu, TPN ambil alih. Jadi caranya, dengar ya, siapapun melawan pergi eksekusi di rumah, tangkap, bunuh, buang, begitu. Jangan main-main perjuangan ini, rakyat korban banyak. Jadi siapa yang tidak setuju berarti begitu hukumnya. Pergi bunuh, buang. Begitu. Kira-kira paham? Ini kamu memancing saya marah ini. KMPB kamu kurang ajar saya bilang. Kita hargai kalian kerja hebat. Rakyat juga hargai kalian hebat. Tapi kehebatanmu itu dengan cara-caramu menulis, mengeluarkan pernyataan itu konyol. Ambungan semua. Kamu belajarlah, minta hikmat sama Tuhan supaya kamu berhikmat sedikit. Kita bicara tuh Tuhan kasih tahu bahwa kamu harus bicara begini. Semua ini akan terjadi. Jangan main-main. Saya ingatkan sekali lagi. Kelompok ini Agus, Randy, Dolia, Victoria Imo, kamu hati-hati. Oke, hormat. Demikian.